Hai guys, jadi video kali ini aku tuh mau buat buttercream sesuai jadwal kuliah aku sih sebenarnya. Karena jadwal kuliah aku tuh menu cycle-nya lagi buat buttercream, so aku mau buat buttercream sama lemon cream nanti. Terus karena nggak ada kamerain, jadi aku mau videoin sendiri. Maksudnya aku nggak ada yang videoin, jadi aku mau videoin sendiri. So langsung aja. Nah, ini untuk bahan-bahannya, kalian bisa pause dulu. Jadi kalian bisa siapin sekarang dan masak bareng-bareng sama aku. Let's go. Pastiin kalian udah siapin kayak gini, soalnya tuh nanti kan kita tuh mau tuang gulanya ke mixer. Jadi pastiin mixer kalian udah disiapin. Nah, ini kita masak dulu gulanya dengan air. Ini aku buat buttercreamnya nggak pakai termometer. Biasanya kan orang pakai termometer, tapi ini aku lihatnya secara fisik biar ngelatih ketelitian dan kepekaan aku juga. Terus ini untuk butter dan juga shortening serta korma. Shorteningnya itu udah suhu ruang dan sebelumnya tuh aku simpan di chiller. Jadi usahain untuk fatnya itu suhunya sudah suhu ruang, alias tuh nggak lembek tapi juga nggak terlalu keras karena kita mencegah yang namanya curdling. Tapi kalau misalnya kalian sudah terlanjut ini terus sudah terjadi curdling pada butter kalian bisa mix lagi secara intens sampai benar-benar tercampur, dan memang sih membutuhkan waktu yang lebih lama jadinya. Tapi jangan panik ya. Nah, tapi kalau kalian menggunakan butter yang terlalu lembek teksturnya, kalian bisa mix waktu di mixer. Kalian bisa mix di bagian bawahnya itu kalian letakin kayak kantong es atau kantong yang dingin. Hal ini tuh mencegah supaya butternya nggak pecah sewaktu di mix. Nah, ini tuh termometernya cuman untuk ngaduk aja, nggak aku pakai untuk buat suhu soalnya baterainya habis guys. Untuk pertama kalinya pas kalian masak sugar boilingnya itu nggak apa-apa kalian sambil aduk-aduk aja, malah lebih dianjurin untuk diaduk karena biar gulanya lebih cepat larut. Nah, tapi kalau udah larut jangan diaduk lagi dengan sendok. Kita biarin aja sampai dianya itu
mendidih sendiri, boiling sendiri. Nih kayak gini kita biarin aja, nggak apa-apa, sambil kita brush pinggiran pannya dengan air biasa. Nah karena aku lihat ini tuh udah mendidih kayak gini, mungkin sekitaran suhu baru 95 derajatan gitu, aku hidupin mixernya. Tapi ini tujuannya cuma untuk sekedar kocok lepas aja gitu teman-teman. Nah di tahap ini nih baru aku brush tuh pinggiran pannya dengan air ya biasa sih, air putih biasa. Hal ini mencegah bagian pinggirannya gosong dan juga kristalisasi. Jadi kita brush dengan air seperti ini. Kita juga nggak pengen di bagian pinggirannya ternyata suhunya berbeda atau dia lebih matang duluan gitu dibanding tengahnya. Jadi kita brush begini dengan cara seperti ini. Nah ini aku ambil sesekali air gulanya atau gula sugar bowlingnya untuk ngetes. Sesekali aku tes, ternyata belum, jadi aku tetap brush. Nah untuk kesimpulannya, aduk gula ketika proses melarutkan, namun ketika gula ingin mencapai tahap boiling atau mendidih begitu, hentikan proses pengadukannya karena dapat membentuk kristalisasi gula. Kemudian waktu gula mulai bubbling, brush terus pinggirannya dengan air agar tidak gosong dan juga tuh mudah dibersihkan untuk pannya dan tidak terbentuknya kristalisasi di bagian pinggirannya. Nah untuk mengecek apakah sugar boiling ini sudah sesuai dengan suhu yang kita mau, yaitu suhu 110 derajat Celcius, yaitu dengan cara kita menuang sedikit sugar boiling. Kita ambil sedikit sugar boilingnya, kita tuang ke dalam cairan yang berisi air. Nah kalau dia sudah terbentuk seperti gula, dia membeku, itu artinya udah cukup kental dan kita pengennya seperti itu. Ketika kita tuang misalnya ke suatu tempat atau contohnya di piring aja, dia tuang 1 tetes gitu. Nah tetesan itu tuh bakal terbentuk atasnya kayak tempurung gitu. Jadi waktu kita gencet menggunakan jari, dia nggak langsung hancur dan nggak langsung meleleh gitu. Pokoknya dilihat kalau dia bisa dibentuk jadi kayak permen yang bisa dibentuk-bentuk gitu, itu artinya udah. Tapi kalau dianya waktu ditetesin ke air dia nyatu, dia larut, berarti itu belum pas suhu yang kita butuhkan. Nah di sini teman-teman bisa lihat kalau sugar boilingnya itu sudah memiliki bubble yang banyak di bagian permukaan atasnya ya, udah menghasilkan gelembung-gelembung yang banyak. Di sini bisa dilihat bahwa udah mendekati tekstur yang kita mau, suhu yang kita capai gitu. Jadi aku hidupin mixer aku, karena di sini juga aku menggunakan hand mixer dan bukan standing mixer, karena bisa dilihat kekuatan dari kedua mixer itu berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa pahami kekuatan mixer kalian gimana dan memperkirakan antara sugar boiling dan mixer kalian biar tidak terjadinya over mixing. Sedikit ralat teman-teman, suhu yang kita butuh dan kita capai itu adalah suhu 118 derajat Celcius. Jadi buat teman-teman yang menggunakan termometer, di saat suhu derajatnya itu 110 derajat Celcius, kalian mulai menyalakan mixer. Kemudian ketika suhunya mencapai 118 derajat Celcius, kalian matikan kompor dan langsung tuang sugar boilingnya ke dalam mixer. Itu buat teman-teman yang menggunakan termometer serta menggunakan standing mixer. Jika kalian menggunakan hand mixer seperti aku, kalian bisa lebih mempercepat sekitar suhu 108 derajat Celcius karena kekuatan mixer standing mixer dan juga hand mixer itu berbeda. Nah,
Bisa dilihat ya teman-teman, di tahap ini untuk campuran gula dan juga telur itu sudah mulai mengembang dan agak pucat. Di sini aku mulai cepetin kecepatannya, yaitu 3 paling full, paling cepet. Dan di sini juga sudah bisa lihat kalau sugar boilingnya itu sudah mulai jadi, bubble sudah tambah banyak, udah mau tambah kental juga. Di sini kita harus cepet-cepet prepare untuk angkat pennya ke mixer. Usahain mixer sama pen jaraknya itu tidak terlalu jauh, kalau bisa dekat, karena kita nggak pengen kalau misalnya nih mixer dan pancinya itu kejauhan, kita mesti matikan ompol terus angkat lagi, itu kan otomatis pancinya masih panas, otomatis dia masih ada proses pemasakan di dalamnya dan suhunya itu bisa lewat. Kita nggak pengen hal itu terjadi karena akan berdampak banget bagi tekstur kremnya. Oh ya, buat temen-temen yang belum tahu, ini adalah teknik Italian meringue. Nah, ini udah kelihatan, udah pas banget ini suhunya, jadi aku langsung tuang aja. Tuangnya juga ada tekniknya, yaitu kalian tuang sugar boilingnya itu dekat mixer, dekat kepalanya mixer itu, biar dia langsung bisa diproses, nggak jatuh langsung ke bawah. Kita nggak mau dia curdling, kita nggak mau dia kristalisasi di bagian bawah, jadi kita dekat di bagian kepala mixernya itu biar dia tercampur dengan baik. Ini juga kita sudah bisa lihat bahwa teksturnya itu sudah mulai pucat dan juga mulai mengembang. Kita mix ini sampai suhunya turun, sampai dia dingin. Belum mencapai suhu yang ditentukan, maka buttercream dapat menghasilkan tekstur yang terlalu cair dan jatuhnya malah menjadi gula sirup yang dimasukkan ke dalam campuran telur. Jika gula terlalu encer, dia malah tidak terlalu menyatu dengan adonannya dan gulanya langsung jatuh ke bagian bawah. Jika kroma yang bergerintil, bisa dimix terus hingga tercampur rata. Namun akan lebih baik kroma dihaluskan dulu sebelum masuk ke dalam campuran adonan, karena kita nggak mau juga dia overmix. Lihat, ini aku mudah banget bersihin pancinya karena itu tadi kita beras bagian pinggiran pennya.
mesti cobain ini, rasa buttercreamnya enak banget, creamy banget, dan bisa dimakan teman-teman, bukan kayak yang mentega putih dikocok pakai susu kental manis, itu kan gak enak banget. Kalau kita makan tuh rasanya bener-bener lengket banget di bagian tenggorokan dan juga bagian dinding mulut. Ini tuh lebih better dan juga harganya lebih murah. Rekomen banget buat teman-teman yang ngejual kue ulang tahun ataupun dekorasi cake. Sambilan menunggu campurannya dingin, kita mix dulu, kita aduk rata dulu kroma dan juga menteganya biar teksturnya juga lebih halus, lebih enak juga dia waktu dimasukin. Hal ini juga mencegah terjadinya curdling. Untuk campuran yang tadi tuh udah dingin, jadi aku masukkan secara bertahap, secara perlahan-lahan, masukkan kroma juga shorteningnya. Oh ya, kroma itu adalah mentega putih ya teman-teman, sedangkan shortening adalah mentega biasa yang warna kuning. Setelah kroma dan juga shorteningnya masuk, aku masukkan butter sampai semuanya rata. Kita scrap sesekali di bagian bawahnya biar dia benar-benar tercampur rata, dan pastikan nggak ada yang terpendam di bagian bawahnya. Tuh bisa dilihat bawah teksturnya creamy banget. Wah, udah jadi nih. Nah, kalau teksturnya udah smooth, udah rata seperti ini, dan juga udah light, itu artinya udah ya teman-teman. Kita matikan mixernya. Kita langsung aja bisa simpan dulu, atau mau langsung dipakai juga, it's okay, nggak apa-apa. Nah, ini rasanya tuh enak banget,
Ini bisa dilihat teksturnya tuh soft banget, light banget lah pokoknya. Ini dia buat hasil jadinya, bagus banget kan teman-teman. Selamat mencoba ya. Ini dijamin sih rasanya enak banget. Lanjut kita buat lemon cream lagi. Let's go. Nah, ini untuk bahan-bahan membuat lemon cream, kalian bisa pause dulu, terus siapin bareng dan masak bareng ya. Pertama-tama kita masukkan gula, juga lemon juice-nya. Oh ya, untuk lemonnya kita juga ambil zestnya ya untuk flavor lemonnya. Pastiin dulu bahwa lemon juice itu sudah nggak ada biji-bijinya lagi, karena ini bisa buat pahit sewaktu dimakan. Masak sampai butternya ini, gulanya larut dan juga laleh, kemudian baru masukkan telur sambil kita aduk-aduk, kemudian baru dimasukkan lemon zestnya. Jika sudah tercampur rata, lemon zestnya tuh baru dimasukkan, soalnya lemon zest paling terakhiran dimasukkannya. Itu setelah lemon zest dimasukkan, masak sekitar 2 menit biar lemon zestnya mengeluarkan flavornya, kemudian matikan api dan langsung disaring. Untuk poinnya paling sewaktu menuang telur ke dalam campuran itu sangat hati-hati agar tidak terjadinya curdling atau pematangannya enggak rata. Jadi kita sambil intens ngaduk dan nuang. Barulah kita saring agar tekstur lemon cream yang kita dapatkan itu lebih smooth dan juga rasanya lebih enak saat dimakan. Maaf ya teman-teman, ini videonya ada yang hilang soalnya sewaktu ngevideoin ternyata kamera mati sendiri.
Ketika semuanya sudah tersaring rata, langsung aja kita tuang ke suatu tempat dan simpan selama 15 menit dan langsung pakai jika kalian langsung ingin memakainya. Namun jika kalian tidak ingin langsung memakainya, bisa simpan di chiller. Untuk jangka waktu penyimpanannya lama, bisa disimpan di dalam freezer. Dia berhasil jadinya. Ini rasanya bener-bener enak banget, pokoknya rekomen banget deh. Rasanya tuh bener-bener seger banget, dicombine sama buttercream tuh wah lebih perfect lah. Saya masih cobain, rasanya mantap. Selamat mencoba.